pergi ke sawah cari belut. Oke guys. Oh, bisa. Bab 551 sampai 555. Terima kasih Tuan atas penyelamatannya. Ye Qingwu berkata dengan gembira. Brengsek, kamu sedang mencari kematian, bajak laut antar bintang itu meraung. Bebek yang sudah matang akan terbang, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Pikiran akan menghadapi murka orang besar jika misi ini gagal. Bajak laut antar bintang yang berjalan di ambang kematian sepanjang hari tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mereka tidak bertemu Ye Qingwu secara kebetulan. Tapi dia diperintahkan oleh orang besar untuk menangkap Ye Qingwu. Adapun meminta Ye Qingwu untuk melayani saudara-saudaranya selama 100 tahun, itu hanya pembicaraan singkat. 4 peri seperti Ye Qingwu, bagaimana mereka bisa mendapat bagian? Jika Anda benar-benar melakukan ini, bahkan jika tidak ada kekuatan yang kuat di belakang Ye Qingwu. Di langit dan di bumi, seluruh galaksi Bima Sakti tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Karena terlalu banyak orang besar yang mengagumi Ye Qingwu. Jangan katakan apapun lagi, orang yang memberi mereka perintah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka sakiti. Satu kalimat dapat dengan mudah menentukan hidup atau mati mereka. Kecuali Anda melarikan diri langsung ke bagian terluar Bima Sakti, jangan pernah kembali. Kalau tidak, kematian mungkin merupakan hasil terbaik mereka. Kemungkinan besar akan dipenjara selamanya. Anda tidak bisa hidup, Anda tidak bisa mati. Pintu kabin kapal dewa bertanduk terbuka. Pesawat luar angkasa Ye Qingwu mulai melaju kencang dan melaju. Masuk saja ke dalam sudut, mereka akan aman. Tapi bajak laut antar bintang di belakangnya tidak mau memberikan kesempatan ini. Lebih dari selusin kapal tanduk hitam berhenti menyerang pada saat yang bersamaan. Mulailah mengubah formasi, semua dibentuk menjadi bentuk setengah lingkaran. Pada saat yang sama, semua kapal bertanduk hitam memancarkan energi dan berkumpul di tengah setengah lingkaran. Serangan ini jelas jauh lebih kuat dari serangan mereka masing-masing, Nona. Kami telah mendeteksi bahwa sejumlah besar energi berkumpul di belakang kami. Jika kami terkena, kami pasti tidak akan mampu menahannya. Apa yang harus kami lakukan? Kapal dewa bertanduk, kita akan aman. Ye Qingwu mengerutkan kening, kata. Dia juga sangat gugup. Pada saat ini, tanduk kapal dewa bertanduk juga mulai mengumpulkan energi. Melihat kedua belah pihak akan segera melakukan kontak. Pesawat luar angkasa Ye Qingwu akan memasuki kabin dewa bertanduk. Energi yang dikumpulkan oleh lebih dari selusin kapal tanduk hitam di belakang akhirnya dipancarkan. Boom, Nona, Bibi Fang berteriak. Hati semua orang di seluruh pesawat luar angkasa terkatup rapat. Mereka sudah sangat dekat dengan kabin terbuka kapal dewa bertanduk. Tapi begitu diserang oleh pukulan dari belakang. Kemudian seluruh pesawat luar angkasa mereka akan hancur dalam sekejap, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Di bawah pukulan yang begitu kuat, kecuali Ye Qingwu, orang kuat yang kekuatan tempurnya telah mencapai tahap awal level bintang. Tidak ada orang lain yang bisa selamat, bahkan Ye Qingwu akan terluka parah. Energi yang dikumpulkan oleh lebih dari selusin kapal Blackhorn bukanlah lelucon. Pukulan ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan kapal dewa bertanduk cukup kuat untuk menahannya. Boom! Meriam energi yang dikumpulkan oleh kapal tanduk hitam melewati pesawat luar angkasa dan langsung mengenai kapal dewa bertanduk tempat Lindong berada. Bajak laut antar bintang ini tidak berniat menyerang pesawat luar angkasa Ye Qingwu sejak awal. Kalau tidak,
kita bisa menjatuhkannya sejak lama. Mengapa menggilingnya perlahan? Perintah yang mereka terima adalah menangkap Ye Qingwu dalam keadaan hidup dan sehat. Kita tidak bisa membiarkan dia terluka parah. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskannya. Menghadapi pukulan yang mampu menembus pertahanan kapal dewa bertanduk, Lin Dong dan yang lainnya secara alami bukanlah vegetarian, dan energi yang dikumpulkan dari setiap sudut dipancarkan. Boom! Kemampuan gabungan kedua belah pihak bertabrakan. Dampak besar langsung menjatuhkan pesawat luar angkasa tempat Ye Qingwu berada. Tapi karena dia tidak terkena pukulan langsung, dampaknya baru saja menembus pertahanan pesawat luar angkasa. Ye Qingwu dan orang lain di dalam tidak terluka. Ayo pergi, pesawat luar angkasa akan meledak. Semuanya ikuti aku keluar. Setelah Ye Qingwu mengatakan itu, dia meledakkan pesawat luar angkasa dan melarikan diri terlebih dahulu. Yang lainnya mengikuti Ye Qingwu dan meninggalkan pesawat luar angkasa. Baik itu pesawat luar angkasa komersial atau kapal terbang militer, selama pertahanannya rusak, ledakan akan terjadi. Ye Qingwu melarikan diri ke Void dengan tim yang terdiri dari puluhan orang. Boom! Mereka baru saja pergi. Pesawat luar angkasa itu menjadi abu dengan ledakan keras. Perlindungan pesawat ruang angkasa telah hilang. Ye Qingwu dan yang lainnya hanya bisa terlihat oleh semua orang. Tidak ada seorang pun laki-laki dalam tim yang terdiri dari puluhan orang. Mereka semua adalah perempuan. Dan semua orang cantik, terlepas dari apakah mereka lebih tua atau lebih muda, semuanya setidaknya berusia 90 tahun ke atas. Dan Ye Qingwu berdiri di depan keindahan ini, benar-benar menonjol dari kerumunan, bersinar seperti mutiara. Ini juga pertama kalinya Lin Dong melihat seorang wanita dengan temperamen, penampilan, dan citra terbaik. Dari orang-orang yang dia kenal, mungkin Huang Fuxiu bisa bersaing dengan Ye Qingwu di masa depan. Sekarang kata-kata, bahkan Huang Fuxiu tidak bisa membandingkannya. Adapun kelompok bajak laut antar bintang di kejauhan. Saat saya melihat Ye Qingwu, saya hampir menitikkan air mata. Sayangnya, ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka intip. Tetapi meskipun kamu tidak bisa mendapatkan Ye Qingwu, akan menyenangkan juga jika ada wanita cantik di sekitarnya. Orang-orang ini juga dianggap yang terbaik. Tentu saja, hal pertama yang harus mereka hadapi sekarang adalah kapal dewa bertanduk di depan mereka. Tangani saja Lin Dong dan yang lainnya, keindahan ini adalah secangkir teh mereka. Lebih dari selusin kapal Blackhorn diparkir tidak jauh dari situ. Energi terus terkumpul, dan mereka tidak dapat memberikan kesempatan kepada kapal dewa bertanduk untuk membubarkan mereka. Kapal tanduk hitam awalnya levelnya lebih rendah dari kapal dewa bertanduk. Setelah bubar, satu serangan dari kapal tanduk hitam tidak dapat menembus pertahanan kapal dewa bertanduk. Satukan saja energinya. Hanya dengan begitu pertahanan kapal dewa bertanduk dapat dipatahkan. Ruang kendali kapal dewa bertanduk. Komandan bersiap untuk terus mengumpulkan energi untuk melawan. Saat ini, suara Lin Dong terdengar. Buka pintunya, aku akan keluar dan menangani mereka. Dan pergi segera setelah aku selesai. Ada banyak hal yang harus aku lakukan selanjutnya. Dan aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersama mereka di sini. Ya, Tuan, komandan itu menjawab dengan hormat. Lebih dari selusin kapal tanduk hitam terus mengumpulkan energi. Namun kapal dewa bertanduk tidak menunjukkan respon. Ye Qingwu dan yang lainnya yang berdiri di kehampaan merasa bingung. Energi yang dikumpulkan oleh lebih dari selusin kapal tanduk hitam jelas dapat menghancurkan pertahanan kapal dewa bertanduk.
Ingin tidak diserang, satu-satunya cara adalah menghadapi lawan secara langsung seperti tadi. Mari kita lihat siapa yang kehabisan energi terlebih dahulu. Mungkinkah energi kapal dewa bertanduk telah habis? Ye Qingwu berpikir, hal ini sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun juga, kapal dewa bertanduk ini kembali dari luar. Ini pasti merupakan perjalanan yang panjang, bukan tidak mungkin kehabisan energi. Jika itu benar-benar terjadi, hari ini sepertinya akan hancur. Para bajak laut antar bintang sangat bersemangat saat ini. Kapal dewa bertanduk sebenarnya tidak memiliki energi. Haha, Tuhan sungguh membantuku. Selama kapal dewa bertanduk dilenyapkan, Ye Qingwu dan yang lainnya tidak akan bisa lepas dari genggaman mereka. Setelah tugas selesai, mereka juga akan mendapat manfaat yang sangat besar. Dan ada lusinan keindahan yang menunggu untuk mereka nikmati. Adapun membunuh orang seperti Lindong, apakah itu akan menyinggung kekuatan besar? Mereka tidak peduli sama sekali. Siapa yang belum pernah mengklik latar belakang di balik layar? Jika Anda tidak memiliki pendukung, apakah Anda berani mencegat Ye Qingwu? Selama Ye Qingwu dapat dibawa ke orang dewasa itu dengan selamat, mereka tidak perlu mengkhawatirkan sisanya, seseorang akan mengurusnya untuk mereka. Energinya hampir habis dikumpulkan, Ye Qingwu dan yang lainnya sudah kecewa. Saya melihat secercah harapan dan berpikir saya bisa diselamatkan. Tanpa diduga, pihak lain malah akan terlibat. Ini membuatnya merasa sangat menyesal. Biarkan orang-orang ini pergi. Aku akan pergi bersamamu. Aku tahu kamu diperintahkan untuk menangkapku hidup-hidup. Kalau tidak aku akan bunuh diri di depanmu sekarang, membuat kamu tidak dapat menjelaskan ketika kamu kembali. Setelah dia selesai berbicara, belati halus muncul di tangannya dan diletakkan di depan lehernya. Nona, tidak, Bibi Fang dan yang lainnya berkata dengan gugup di sampingnya. Suara Ye Qingwu mencapai telinga bajak laut antar bintang. Biarkan mereka ragu-ragu untuk sementara waktu. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah berotot dan tinggi, setidaknya 2 meter, sedang duduk di salah satu tanduk hitam. Dia adalah pemimpin kelompok bajak laut antar bintang ini. Kata-kata Ye Qingwu secara alami sampai padanya. "Ah saudaraku, apa yang harus kita lakukan?" tanya seorang pria kecil dengan tatapan sinis di sebelahnya. "Apalagi yang bisa kita lakukan? Berhenti menyerang segera. Jika Ye Qingwu benar-benar bunuh diri dan menyinggung orang dewasa itu, saudara-saudara kita semua akan mati." "Ya, kakak." Kemudian dia memberitahu bajak laut antar bintang lainnya di kapal Black Point untuk berhenti mengumpulkan energi. Sungguh, Ye Qingwu melihat bahwa bajak laut antar bintang telah berhenti mengumpulkan energi, yang membenarkan kecurigaannya. Bajak laut antar bintang ini tidak bertemu dengannya secara kebetulan sama sekali, tetapi menerima perintah dari orang besar dan datang untuk menangkapnya. Tapi siapa orang ini? Ye Qingwu belum bisa menebaknya. Karena sejauh yang dia tahu, terlalu banyak orang yang memiliki gagasan seperti itu. Adapun siapa yang akan langsung mengambil tindakan, sulit untuk mengatakannya. Kebetulan saat ini, palka kapal dewa bertanduk terbuka, dan Lindong keluar dari sana. Begitu dia keluar, dia langsung menarik perhatian Ye Qingwu dan yang lainnya serta bajak laut antar bintang di kejauhan. Lagi pula, dialah pemilik kapal dewa bertanduk, bahkan di galaksi Bima Sakti pun mustahil terjadi seperti ini. Meski kapal dewa bertanduk tidak sebagus galaksi Battleship, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kekuatan biasa. Dan Lindong terlihat sangat muda. Dia pasti keturunan langsung dari suatu kekuatan besar. "Tuanku,
Tolong cepat pergi. King Wu seharusnya tidak meminta bantuanmu. Aku tidak menyangka kamu akan terlibat pada akhirnya, kata Ye King Wu kepada Lin Dong dengan perasaan bersalah. Dia benar-benar tidak menyangka kapal dewa bertanduk telah menghabiskan energinya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah meminta bantuan Lin Dong. Haha, nak, apakah kamu ingin menyatakan status keluargamu untuk menakut-nakuti kami? Biarkan kami melepaskanmu. Sudah kubilang, tidak ada gunanya. Saudara-saudara kita telah berada di lautan bintang ini selama bertahun-tahun, berjalan di atas tepi hidup dan mati setiap hari. Apa yang belum pernah kamu lihat sebelumnya? Bahkan jika kamu mengatakan kamu adalah anggota keluarga kerajaan Galaxy Empire, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara pemimpin bajak laut antar bintang datang dari kapal tanduk hitam. Tapi dia hanya mengucapkan kata-kata besar. Alasan kenapa saya berani mengatakan ini. Itu karena mustahil bagi anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Galaksi untuk menaiki kapal dewa bertanduk. Dalam perjalanannya, mereka menggunakan kendaraan khusus yang diukir dengan lambang kerajaan. Dia pasti berasal dari keluarga kerajaan. Perompak antar bintang ini tidak begitu takut sehingga mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Bahkan tokoh besar di belakang mereka harus tunduk pada kekuatan seperti Kekaisaran Galaksi dan keluarga kerajaan yang menguasai seluruh galaksi. Aku menyuruh mereka pergi, atau aku akan segera mati di depanmu. Selama aku mati, tidak peduli siapa yang memerintahkanmu, akan sulit bagimu untuk berbisnis saat itu. Kamu, pria besar itu tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Ye King Wu mati. Namun mereka tidak mau melepaskan kapal dewa bertanduk. Yang dilakukan bajak laut antar bintang adalah pembunuhan dan penjarahan. Setelah akhirnya bertemu dengan kapal dewa bertanduk yang telah kehabisan energinya, bagaimana mungkin membiarkannya pergi? Peluang seperti ini tidak sering datang. Nilai satu kapal dewa bertanduk sudah sebanding dengan lebih dari selusin kapal bertanduk hitam yang dimodifikasi. Jika kamu ingin aku melepaskan mereka, kamu bisa, tapi kamu harus meninggalkan kapal dewa bertanduk dan terbang kembali sendiri. Jika tidak, tidak akan ada yang bisa pergi hari ini. Pria besar itu berpikir sejenak dan berkata, "Tidak, terlalu berbahaya bagi mereka untuk terbang kembali sendiri, dan kecelakaan dapat dengan mudah terjadi." Ye King Wu langsung menolak. "Tidak bisakah, Ye King Wu? Jangan selalu mengancamku dengan bunuh diri. Selama kamu berani bunuh diri, aku akan membuat kehidupan saudara perempuan di sekitarmu yang telah bersamamu selama bertahun-tahun lebih buruk daripada kematian. Aku akan membuat mereka menyesal hidup di dunia ini. Aku menyesal mengikutimu di kehidupan ini. Kamu harus mencari tahu sendiri," kata pria besar itu dengan kasar. Sekarang giliran Ye King Wu yang terdiam. Wajahnya memerah dan dia tidak tahu harus memilih apa. "Nona, kami tidak takut. Hal terburuk yang bisa kami lakukan adalah mati bersama," kata Bibi Fang dari samping. "Ayah, Nona, yang terburuk adalah kita semua mati bersama." Ye King Wu memandangi saudara perempuan yang telah bersamanya selama bertahun-tahun dan terdiam. Lin Dong mendengarkan percakapan dua orang itu, kata demi kata. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menyangka Ye King Wu akan meminta bajak laut antar bintang untuk melepaskan mereka. Untuk bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, Ye King Wu bisa dikatakan sebagai orang yang jujur dan bersyukur. Dalam hal ini, meskipun ada waktu yang terbuang untuk menyelamatkannya, itu tidak sia-sia. "Apakah kalian bajak laut antar bintang?" Lin Dong tiba-tiba bertanya. "Benar, saudara-saudara kita adalah bajak laut antar bintang yang telah membuat banyak orang ketakutan.
Jika kamu tahu apa yang kamu lakukan, segera serahkan kapal dewa bertanduk. Demi Periwu, kami dapat mengampuni nyawamu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pria besar itu mengancam. Jalan. Dikatakan bahwa bajak laut antar bintang berspesialisasi dalam membunuh orang dan mencuri barang. Saya kira Anda telah melakukan banyak hal buruk selama bertahun-tahun, kan? Apakah Anda tidak takut akan pembalasan? Lindong bertanya lagi. Ahahaha, terdengar ledakan tawa di tempat kejadian. Setidaknya ada ratusan orang di lebih dari selusin kapal Black Point. Ini adalah sekelompok besar bajak laut antar bintang. Setiap orang tidak lemah dalam kekuatan. Apakah kamu bercanda? Retribusi? Apa ini? Saudara-saudara kita telah melintasi lautan bintang ini selama beberapa dekade, dan telah merampok serta membunuh banyak sekali pesawat luar angkasa dan kapal dagang. Orang-orang yang mati di tangan kita dapat menumpuk menjadi banyak gunung. Di mana retribusi yang kamu sebutkan? Kenapa aku tidak melihatnya? Kata pria besar itu dengan nada sinis. Pembalasanmu ada padaku. Sejak kamu bertemu denganku hari ini, sama sekali tidak ada alasan bagimu untuk terus menyakiti orang lain. Begitu Lindong mengatakan ini, segera terdengar tawa lagi. Hanya kamu, kapal dewa bertanduk tanpa energi itu seperti harimau terbang tanpa gigi. Kamu sebenarnya ingin membunuh kami dan tidak memberi kami kesempatan untuk terus menyakiti orang. Mengapa kamu memilikinya? Bahkan Ye Qingwu dan yang lainnya merasa Lindong berbicara omong kosong. Lindong tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang sudah dipastikan bahwa pihak lain adalah bajak laut antar bintang dengan darah di tangannya. Maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan, selesaikan pertarungan dengan cepat lalu pergi. Boom, Lindong langsung meledak dengan nafas setengah langkah tingkat penguasa alam semesta. Langit begitu terguncang hingga bergetar, saat semua orang kaget dan belum bereaksi. Lindong telah muncul di depan lebih dari 10 kapal bertanduk hitam. Segera setelah itu, bang 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 bang. Lebih dari selusin kapal bertanduk hitam meledak di kehampaan satu demi satu seperti kembang api. Mereka tidak bangun sampai ledakan kapal tanduk hitam menyebar ke Ye Qingwu dan yang lainnya. Saat ini, Lindong telah kembali ke pintu kabin kapal dewa bertanduk dan melangkah masuk. Adapun geng bajak laut antar bintang yang terdiri dari ratusan orang, mereka semua musnah dalam sekejap, tidak menyisakan satu orang pun yang hidup. Menghadapi Lindong, yang kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat setengah langkah penguasa alam semesta, orang-orang ini sepenuhnya semut. Ye Qingwu dan saudara perempuan di belakangnya menatap segala sesuatu di depan mereka dengan mulut terbuka. Seperti mimpi, kekuatan pemuda ini sungguh menggelikan. Aura yang mereka pancarkan barusan membuat mereka tidak berdaya untuk melawan. Lebih dari selusin kapal tanduk hitam dilenyapkan dalam sekejap, dan masih ada beberapa bajak laut tingkat bintang di dalamnya. Bahkan jika kekuatan tempur orang ini belum mencapai tingkat penguasa alam semesta, dia tidak jauh tertinggal. Pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa alam semesta yang masih muda dan setengah langkah. Meskipun Ye Qingwu telah melihat banyak jenius di galaksi, dia harus mengakui bahwa tak satu pun dari mereka bisa mengejar Lindong. Ini adalah penerus sejati yang dikembangkan secara diam-diam oleh kekuatan besar. Kalian juga bisa masuk, Lindong meninggalkan pesan setelah masuk ke dalam kapal dewa bertanduk. Ye Qingwu dengan cepat memimpin saudara perempuan di belakangnya dan mengikutinya ke kapal dewa bertanduk. Dia tidak berani membiarkan pria ini menunggu lebih lama lagi. Hanya dari beberapa kata, Ye Qingwu juga memiliki gambaran kasar tentang orang seperti apa Lindong itu. Muda, tampan,
berkuasa, dan memiliki rasa keadilan yang kuat. Dia adalah pria idamannya. Pertemuan kebetulan ini jelas merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Pastikan untuk memahaminya. Dalam 2 tahun terakhir, Ye Qingwu secara bertahap mulai mempertimbangkan masalah pribadinya. Dia berbeda dari 3 peri lainnya, tidak ada latar belakang yang mendalam. Hal ini membuat setiap langkah yang diambilnya menjadi sangat sulit. Dan itu juga berbahaya, sama seperti hari ini. Jika itu adalah 3 peri lainnya, bajak laut antar bintang ini tidak akan pernah berani melakukan ini. Jadi Ye Qingwu juga ingin mencari pendukung yang kuat. Ada banyak orang yang mengejarnya. Ada beberapa kandidat terpilih. Tapi setelah bertemu Lin Dong hari ini, dia segera meloloskan semua kandidat itu. Pertama, bandingkan dengan penerus yang dikembangkan oleh kekuatan yang sangat kuat seperti Lin Dong. Yang disebut jenius ini sebenarnya tidak layak tampil di atas panggung. Begitu Ye Qingwu dan yang lainnya memasuki ketuhanan bertanduk, mereka dibawa ke aula. Lin Dong sedang duduk di kursi utama sambil minum teh. Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan saya. Ye Qingwu mengucapkan terima kasih dengan hormat. Terima kasih, Tuan, atas penyelamatannya. Wanita lainnya mengikuti Ye Qingwu dan berkata dengan hormat. Sama-sama, awalnya aku tidak berencana menyelamatkanmu. Tapi sikapmu cukup baik, dan itu tidak membuang-buang waktuku. Lin Dong menyesap teh dan berkata perlahan. Saya Ye Qingwu. Bisakah Anda memberitahu saya nama saya? Dia tidak merasa malu sama sekali karena kata-kata Lin Dong. Sebagai seorang publik figur terkenal di galaksi Bima Sakti, ia tidak memiliki latar belakang yang mendalam. Pemandangan seperti apa yang belum kamu alami? Bukankah di masa lalu banyak orang yang dipersulit oleh pukulan-pukulan besar itu? Kata-kata Lin Dong tidak berarti apa-apa. Namaku Lin Dong. Ternyata Tuan Lin. Apakah Ye Qingwu terkenal? Dia sudah lama memperhatikan bahwa para pelayan yang mengikuti Feng Ruochen sedikit bersemangat setelah melihat Ye Qingwu. Tuan, Ye Qingwu adalah salah satu dari 4 peri besar di galaksi Bima Sakti. Dia dijuluki peri menari. Tariannya bisa membuat orang senang dan ketagihan. Bahkan konon dia pernah membuat orang menerobos alam di tempat dengan tariannya, dan dia dicintai oleh banyak anak muda. Dia sangat populer dan telah menjadi tamu banyak generasi tua. Tidak peduli apa jenis jamuannya, jika Anda dapat mengundang peri penari untuk menari, itu akan terjadi pasti menambahkan banyak warna. Lin Dong mendengar ini dan menatap Ye Qingwu. Bukankah ini hanya untuk hiburan? Itu seharusnya setara dengan diva kelas dunia di muka bumi, bukan? Tapi Ye Qingwu ini juga tidak sederhana. Ia sebenarnya memiliki kekuatan tempur tingkat bintang awal. Untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Bagaimana dengan tarian Qingwu untuk menghilangkan rasa lelahmu? Dia bertanya-tanya bagaimana orang besar seperti Lin Dong belum pernah mendengar namanya. Namun, Ye Qingwu tidak bertanya. Dia merasa bahwa Lin Dong seharusnya menjadi orang gila yang berlatih dan berkonsentrasi pada latihan dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Baru pada saat itulah dia memiliki kekuatan tempur seperti itu pada usia ini. Bunuh semua orang jenius di permukaan Bima Sakti dalam sekejap. Ada orang-orang seperti ini di banyak kekuatan besar. Bagaimanapun, setiap kekuatan memiliki musuhnya masing-masing. Semua orang tahu bahwa meskipun pepohonan indah di hutan, angin akan menghancurkannya. Jika suatu kekuatan memiliki orang yang sangat berbakat dan jahat, jika terungkap, kekuatan musuh pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkannya.
Jadi mereka biasanya dibudidayakan di tempat gelap. Ia tidak akan dipublikasikan sampai ia dapat mengambil alih kendalinya sendiri. Lindong ini pasti orang seperti itu. Lindong berpikir sejenak dan berkata, "Oke, kalau begitu kamu menari sebuah lagu dan biarkan aku melihat apakah kamu, salah satu dari 4 peri, layak atas namamu." Ye Qingwu mulai bersiap. Dia menemukan kamar untuk berganti pakaian. Wanita lain juga mengeluarkan berbagai alat musik dan mulai merangkainya. Inilah orang-orang yang makan bersama mereka. Akan membawanya bersamaku setiap saat. Segera, Ye Qingwu berganti menjadi gaun panjang cerah dan keluar. Berbagai warna bercampur, yang terlihat sangat indah. Mansetnya sangat panjang. Rok di bawahnya juga sangat panjang. Ia telah terseret seluruhnya ke tanah. Orang-orang menyukainya pada pandangan pertama. Ditambah dengan sosok Ye Qingwu yang ramping dan tinggi, penampilannya yang tiada taraf. Seperti itulah tampilannya. Bahkan sebelum mulai berdetak, ia telah merebut hati sebagian besar pria. Ye Qingwu berjalan ke aula. Dia mengangguk kepada saudara perempuan di sekitarnya, menunjukkan bahwa dia sudah siap. Ding! Suara renyah alat musik pertama terdengar. Segera setelah itu, suara lebih dari 10 alat musik dibunyikan satu demi satu. Ye Qingwu mulai menari dengan anggun di aula. Setiap gerakannya memamerkan sosok lincahnya. Seperti kupu-kupu yang sedang mekar sempurna, bikin yang nonton terpesona. Lindong mengerutkan kening dan menatap Ye Qingwu di aula. Kekuatan mentalnya terasa sedikit tidak biasa. Pada saat ini, Ye Qingwu sepertinya memiliki jejak kekuatan sihir di tubuhnya. Membuat orang tanpa sadar terjerumus ke dalamnya. Tapi kekuatan sihir semacam ini tidak akan merugikan orang. Sebaliknya, hal ini memberi orang perasaan kejernihan pikiran. Tampaknya legenda tersebut bukannya tidak berdasar. Tarian ini memang bisa mempercepat waktu terobosan bagi yang menyaksikannya. Tapi itu juga terbatas. Jika Anda bisa menontonnya setiap hari, efeknya masih relatif besar. Peri penari memang peri penari. Tak heran jika diakui banyak orang. Ini tentu saja sesuai dengan reputasinya. Tentu saja ini untuk Lindong. Sama sekali tidak berpengaruh. Kekuatan mentalnya sangat kuat. Bagaimana dia bisa terpengaruh oleh hal ini? Lagu berakhir. Ye Qingwu berhenti bergerak. Tapi di antara para penonton, kecuali Lindong, semua orang tidak bisa sadar dalam waktu yang lama. Mereka semua masih tenggelam dalam tarian tadi. Ye Qingwu layak menjadi salah satu dari 4 peri besar, seseorang yang dikenal sebagai peri menari. Tariannya memang sangat menular, penonton secara tidak sadar akan ketagihan. Bah bang bang, Lindong yang pertama bertepuk tangan. Tepuk tangannya juga membangunkan yang lain. Apa bang bang Tepuk tangan meriah terdengar di tempat itu. Ye Qingwu juga membungkuk sopan pada Lindong. Lumayan, lumayan, kamu memang peri penari. Tarianmu memang sangat menular. Setidaknya kamu adalah penari jiwa terbaik yang pernah kulihat. Lindong memuji tanpa ragu. Tarian Ye Qingwu dapat membuat orang yang menontonnya menjernihkan pikiran dan merasa nyaman, dan bahkan dapat meningkatkan sedikit kekuatan. Meski aku tidak tahu persis orang seperti apa dia, tapi Lindong yakin Ye Qingwu tidak akan pernah menjadi orang yang kejam seperti itu. Karena tidak mungkin orang seperti itu menarikan tarian yang membuat orang merasa senang. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Lin. Keterampilan Qingwu tidak ada di depan orang dewasa, jawab Ye Qingwu dengan lembut. Bukan karena dia bersikap rendah hati, tapi saat Ye Qingwu menari, dia juga mengamati Lindong.
Mata Lindong selalu jernih, dan dia tidak terobsesi dengan mata itu seperti orang lain. Bahkan dampak sedikit pun tidak terasa. Ye Qingwu belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Tapi masing-masing dari mereka adalah pemain besar dengan kekuatan yang menakutkan. Tampaknya Lindong tidak sesederhana kelihatannya. Ye Qingwu berpikir diam-diam, kamu sangat rendah hati, Peri Ye. Aku ingin tahu kemana tujuan Peri Ye. Jika kamu sedang dalam perjalanan, aku akan mengantarmu terlebih dahulu. Lindong bertanya. Tuan, Qingwu akan pergi ke Changmangsing kali ini untuk menari bagi bintang Lei Changqing untuk merayakan terobosannya ke alam semesta. Apakah kamu sedang dalam perjalanan ke Changmangsing? Lindong menoleh ke komandan ketuhanan bertanduk di sebelahnya dan bertanya. Komandan itu tercengang, saya merasa sedikit bingung. Anda hanya mengatakan ingin pergi ke jantung Bima Sakti. Tetapi Anda tidak mengatakan kemana tepatnya Anda ingin pergi. Aku bahkan tidak tahu kemana tujuanmu, bagaimana Anda tahu kalau itu berjalan sesuai keinginan Anda? Namun dia tidak berani bertanya saat ini, dia hanya bisa berkata, Tuan, ini bukan perjalanan yang mulus. Tuan Lin, tolong beri kami tumpangan. Kali ini, untuk merayakan terobosannya ke alam semesta, Lord Changwu Xinglei mengundang banyak orang jenius dan orang-orang besar ke sana. Datang, kali ini perjamuannya akan sangat besar. Jika Anda tidak ada pekerjaan, Anda bisa pergi dan melihat-lihat. Saya yakin Anda tidak akan kecewa, kata Ye Qingwu cepat. Dia agak takut jika Lindong meninggalkan mereka di tengah jalan. Lalu apa yang akan terjadi? Jika mereka terbang sendirian di kehampaan, mereka tidak akan bisa menentukan arah, dan kecepatan mereka akan terlalu lambat dan berbahaya. Lindong melihat ekspresi kosong sang komandan dan tahu bahwa pertanyaan yang baru saja dia ajukan kurang tepat. Ia hanya ingin memasuki jantung galaksi Bima Sakti, namun tidak menentukan lokasi spesifiknya. Pusat galaksi Bima Sakti sangatlah besar. Lindong ingin menghabiskan uang di wilayah paling makmur di Bima Sakti. Karena banyak nama besar yang datang ke Changmangstar, seharusnya mengeluarkan uang relatif mudah bukan? Itu saja, pemberhentian pertama adalah menuju Changmangsing. Kalau begitu ayo kita kirim Peri Ye ke Changmangsing dulu, aku sudah bertahun-tahun tidak kembali. Jadi sebaiknya aku pergi dan menemui orang-orang yang disebut jenius dan orang penting ini. Ya, Tuan, jika tidak terjadi apa-apa, saya akan kembali ke ruang kendali dulu. Pergi, Lindong melambaikan tangannya dan berkata. Komandan memimpin sekelompok operator keluar dari aula. Terima kasih Tuan, Ye Qingwu berkata dengan tulus. Dari apa yang dikatakan Lindong, dia juga mendengar beberapa hal. Lindong kemungkinan besar adalah murid langsung dari kekuatan besar yang melakukan ekspedisi beberapa tahun lalu. Banyak kekuatan akan membiarkan murid langsungnya pergi berlatih dan berpetualang setelah mereka mencapai usia tertentu. Tidak mungkin menanam bunga di rumah kaca. Lindong mengatakan bahwa dia tidak kembali selama bertahun-tahun. Ini mungkin yang terjadi, saya hanya tidak tahu kekuatan mana yang dimiliki Lindong. Ye Qingwu memikirkan semua kekuatan besar dalam pikirannya. Sepertinya tidak ada orang yang bernama Lin. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan Lindong tidak menyebutkan nama aslinya. Ada situasi lain, artinya, Lindong bukan milik kekuasaan keluarga. Apapun masalahnya, bagaimanapun, kekuatan Lindong ada di sana. Di usianya yang masih muda, kekuatan tempurnya sudah mencapai setengah langkah alam kosmik. Peri Ye, saya telah menjelajah luar selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di galaksi Bima Sakti. Saya ingin tahu apakah Anda bisa mengobrol dengan saya,
ceritakan tentang peristiwa besar baru-baru ini di Bima Sakti Galaksi, Lindong mengundang. Meskipun Anda dapat mempelajari beberapa informasi tentang galaksi Bima Sakti di internet, tapi galaksi Bima Sakti terlalu luas, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Anda hanya dapat memahami beberapa situasi paling mendasar. Andai saja ada yang bisa menjelaskannya, Anda tidak hanya dapat menghemat banyak waktu, tetapi Anda juga dapat mempelajari beberapa hal yang tidak tersedia di internet. Perintah Tuan Lin, King Wu merasa terhormat. Ye King Wu menjawab sambil tersenyum. Saya bisa ngobrol dengan Lindong sendirian, tentu saja dia tidak akan menolak. Selain itu, Lindong baru saja menyelamatkan mereka. Jika tidak ada Lindong, akhir hidup mereka akan sangat tragis. Setelah yang lain pergi, Ye King Wu juga pergi berganti pakaian. Mengenakan pakaian dansa sangat tidak nyaman. Tidak lama kemudian, dia mengganti pakaiannya dan kembali ke aula. Peri Ye juga lelah. Datanglah dan minum teh, kata Lindong. Setelah mengatakan itu, dia menuangkan secangkir teh untuk Ye King Wu. Ye King Wu tidak sopan dan duduk tepat di hadapan Lindong, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Teh yang enak, terima kasih, Tuan Lin, sebagai salah satu dari 4 peri galaksi Bima Sakti. Ye King Wu juga orang yang telah melihat dunia. Saya telah minum teh dan anggur dengan banyak orang berkuasa di alam semesta. Oleh karena itu, dia berterima kasih kepada Lindong, Master alam semesta setengah langkah yang menyelamatkannya, tapi dia tidak takut. Setelah beberapa saat, Lindong bertanya, Peri Ye, apakah kamu tahu sesuatu tentang keluarga Feng? Keluarga Feng? Keluarga Feng? Salah satu keluarga besar di Kekaisaran Galaksi. Tepat sekali, Lindong menjawab dengan santai. Ye King Wu memandang Lindong, menenangkan diri dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang itu. Saya belum pernah berhubungan dengan keluarga Feng. Saya hanya mengetahui beberapa informasi dasar tentang keluarga Feng dari orang lain. Aku, Ye King Wu setelah berpikir sejenak, dia mulai berkata, keluarga Feng adalah salah satu keluarga besar di Kekaisaran Galaksi. Namun, tampaknya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan telah jatuh ke keluarga besar terbawah. Keluarga Bai baru saja mengumumkan bahwa mereka akan menggantikan keluarga Feng telah menjadi salah satu keluarga besar. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil atau tidak. Mengapa? Karena keluarga Bai berani mengatakannya dengan lantang. Mereka harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam menggantikan keluarga Feng. Jika tidak, jika mereka gagal, reputasi keluarga pasti akan sangat terpengaruh. Bagi kekuatan besar ini, mukanya adalah terkadang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua yang penting. Lindong bertanya dengan ragu. Tuan Lin, Anda tidak tahu. Keluarga Feng telah berada dalam posisi keluarga besar selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang sangat dalam. Meskipun kekuatan mereka telah menurun selama bertahun-tahun, bagaimanapun juga, unta kurus lebih besar daripada seekor kuda. Selain itu, nenek moyang keluarga Feng masih hidup. Bagus, selama dia ada di sini, keluarga Feng tidak bisa jatuh. Alasan mengapa keluarga Bai berani mengatakan ini adalah karena mereka menikah dengan keluarga Yan, dan keluarga Yan berselisih hidup dan mati dengan keluarga Feng. Keluarga besar menempati urutan ketiga, keluarga Yan, tanya Lindong. Tepat sekali, keluarga Yan dan Feng sudah lama berselisih. Jika nenek moyang keluarga Feng tidak masih hidup dan menakuti keluarga Yan sehingga tidak berani bertindak gegabah, keluarga Feng pasti sudah dihancurkan olehnya. Keluarga Yan, jawab Ye King Wu. Lindong sedang melamun saat ini. Berita ini penting.
Dan itu tidak tersedia di internet ketika saya berada di bumi. Lin Dong membaca semua informasi tentang keluarga Feng di internet. Namun belum ada kabar bahwa keluarga Yan Feng sedang berseteru besar. Keluarga Yan adalah keluarga super peringkat ketiga di keluarga besar. Kekuatannya pasti jauh lebih kuat daripada keluarga Feng, yang akan segera keluar dari keluarga besar. Namun keluarga Feng memiliki nenek moyang dengan kekuatan bertarung yang menakutkan. Keluarga yang tidak berani mengambil tindakan, pengikut bumi sekarang juga menjadi musuh hidup dan mati. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Keluarga Yan dapat memanfaatkan hal ini dengan baik. Lin Dong belum menemukan cara melakukannya secara spesifik. Dia memutuskan untuk mengenal keluarga Yan terlebih dahulu. Lihat seperti apa keluarga ini. Jika itu adalah keluarga yang keji, Lin Dong siap membiarkan mereka memakan anjing. Jika itu adalah keluarga dengan reputasi dan integritas yang baik, Anda dapat bergabung dengan mereka untuk menangani keluarga Feng. Tentu saja hal ini sangat kecil kemungkinannya. Manakah dari kekuatan besar berikut yang tidak mengutamakan keuntungan? Asalkan bisa bermanfaat bagi keluarga, mereka tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan apapun. Peri Ye, apakah nenek moyang keluarga Feng begitu kuat? Bisakah dia benar-benar mengintimidasi keluarga Yan, yang menempati peringkat ketiga dalam keluarga besar? Keluarga Yan tidak perlu takut pada nenek moyang keluarga Feng, kan? Nenek moyang keluarga Feng telah hidup selama ribuan tahun. Dia adalah salah satu raksasa kekaisaran galaksi, dan kekuatannya secara alami tak tertandingi. Meskipun ada orang di keluarga Yan yang bisa bersaing, mereka tidak takut untuk kembali. Mereka tidak mau bertarung dengan keluarga Feng dan kehilangan kedua belah pihak. Hal ini kemungkinan besar akan membuat kekuatan lain mendapat keuntungan. Li, tentu saja, selama ada peluang untuk menambah penghinaan, mereka pasti tidak akan membiarkannya satu sama lain pergi. Itu dia, hati Lin Dong tiba-tiba tersadar. Seberapa kuatkah karakter yang telah hidup selama ribuan tahun? Bagaimana cara memecahkan situasi ini? Lin Dong merasa masalahnya sulit. Anda hanya dapat meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin. Selanjutnya, Lin Dong menanyakan banyak pertanyaan tentang situasi kekaisaran galaksi. Ye Qingwu juga menceritakan semua yang dia ketahui. Selama dia mengetahui sesuatu, dia akan dengan sabar menjelaskannya kepada Lin Dong dan menambahkan beberapa pendapatnya sendiri. Lin Dong mendapat banyak manfaat dari ini. Dia juga dengan cepat mempelajari seluruh galaksi Bima Sakti. Waktu berlalu dengan lambat, keduanya akan duduk dan berbicara sebentar setiap hari. Kedua belah pihak menjadi semakin akrab satu sama lain. Ketika Ye Qingwu bertanya berapa umurnya, Lin Dong tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Takut menakuti Ye Qingwu, karena letaknya di jantung galaksi Bima Sakti. Umur manusia telah meningkat secara signifikan. Siapapun yang berusia di bawah 100 tahun disebut pemuda. Seperti Lin Dong, yang berusia 20-an dan kurang dari 30 tahun. Itu hanya bisa dianggap sebagai masa remaja, alam kosmik setengah langkah berusia pertengahan 20-an. Ini sangat menakutkan. Lin Dong tidak punya pilihan selain berbohong tentang usianya, mengatakan bahwa dia berumur 70 tahun. Ye Qingwu yakin dia ada di sana. Namun, alam semesta setengah langkah yang berusia 70 tahun sungguh menakutkan. Tapi itu juga dalam kisaran yang dapat diterima. Jika Lin Dong mengatakan yang sebenarnya, Ye Qingwu mungkin akan terkejut. Penguasa alam semesta puncak berusia 20-an. Belum ada orang seperti itu dalam catatan sejarah seluruh galaksi Bima Sakti, ratusan ribu tahun yang lalu.
Di Lindong, mereka sedang dalam perjalanan ke Changmansing. Di planet tak dikenal di jantung galaksi Bima Sakti. Sekelompok bangunan mewah. Apakah belum ada kabar? Tanya seorang pria yang mengesankan. Kembali ke tuan muda ketiga. Belum, jawab seorang pelayan tua di sebelahnya. Bagaimana dengan Changmansing? Apakah ada berita tentang kedatangan Ye Qingwu? Tidak. Kalau begitu hanya ada dua kemungkinan sekarang. Salah satunya adalah misinya berhasil. Orang-orang ini menangkap Ye Qingwu. Tapi mereka, biarkan aku pergi, ingin memonopoli Ye Qingwu, dan melarikan diri bersamanya. Yang lainnya adalah misinya gagal. Mereka tidak berani menghubungi saya, dan mereka mati atau melarikan diri diminta. Tuan muda ketiga, saya pikir ada kemungkinan besar misi mereka gagal dan seluruh pasukan dimusnahkan. Alasan? Meskipun bajak laut antar bintang ini menjalani kehidupan menjilat darah di ujung pisau dan berkeliaran di tepi hidup dan mati sepanjang tahun, bukan berarti mereka tidak takut mati. Jika Anda menyinggung perasaan, mungkin ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian menunggu mereka. Mereka tidak berani melakukan ini, bahkan jika misinya gagal. Selama mereka masih hidup, mereka akan melaporkan alasan kegagalan tersebut dan tidak akan pergi kemungkinan mereka semua mati. Itu masuk akal. Di mana itu muncul? Kekuatan Ye Qingwu tidak dapat dihentikan, dan dengan karakternya, dia tidak peduli dengan saudara perempuan yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Rencana ini bisa dikatakan sangat mudah. Mengapa kecelakaan itu terjadi? Mungkin Ye Qingwu beruntung dan seseorang kebetulan menyelamatkannya. Dia tidak lemah sama sekali jika dia bisa menyelamatkan Ye Qingwu. Buat pengaturan dan ikut aku ke Changmansing. Lei Changqing paling peduli dengan wajah. Ada banyak orang yang diundang kali ini. Ye Qingwu tidak mungkin tidak mengetahuinya selama dia belum mati. Dia pasti akan pergi ke Changmansing. Jika tidak, jika Lei Changqing kehilangan muka di depan begitu banyak orang terhormat, dan Lei Changqing menjadi marah, keluarga Ye-nya akan tamat berani merusak perbuatan baikku. Tuan muda ketiga selesai. Matanya menunjukkan sedikit niat membunuh. Rencana ini adalah kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggunya. Tanpa diduga, itu dihancurkan oleh seseorang. Meskipun Ye Qingwu tidak memiliki banyak kekuatan di belakangnya. Tapi dia adalah salah satu dari 4 peri, populer di kalangan anak muda di galaksi Bima Sakti. Bahkan ada apresiasi dari beberapa tokoh besar generasi tua. Oleh karena itu, bahkan dia tidak berani secara terbuka mengambil risiko ketidaksetujuan dunia dan dengan paksa merasuki Ye Qingwu. Kami hanya dapat menemukan peluang untuk melakukannya secara diam-diam. Kesempatan untuk mencegat Ye Qingwu di tepi inti galaksi Bima Sakti tidak sering terjadi. Kali ini tidak berhasil. Saya tidak tahu kapan waktu berikutnya akan terjadi. Dan Ye Qingwu pasti akan menjadi waspada selanjutnya. Orang yang usil, dia harus membuat pihak lain membayar harga yang tidak tertahankan. Ya, tuan muda ketiga, setelah Fubo menjawab dengan hormat, dia berbalik dan membuat pengaturan. Bersambung.